Selamat pagi, Horas, sahabat GKPS TV. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan biarlah dalam menjalani hari ini kami boleh melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, biarlah oleh tuntunan Roh-Mu memberi pengertian kepada kami dan kami diberi kekuatan untuk menghidupinya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Efesus, salah satu dari 7 jemaat yang disapa oleh Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Pesannya adalah agar jemaat Efesus mau mendengarkan peringatan atau teguran yang disampaikan kepada mereka terhadap perilaku yang tidak berkenan kepada Allah yang selama ini mereka lakukan. Jemaat Efesus diminta untuk bertobat, dan jikalau mereka bertobat, mereka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Artinya, bila mereka bertobat, mereka layak masuk ke dalam kehidupan kekal yang sudah disediakan Yesus Kristus kepada mereka. Saudara-saudara, sebelumnya sesungguhnya banyak hal juga yang dipujikan Tuhan dari kehidupan jemaat Efesus, seperti yang disebut dalam ayat 2 dan ayat 3. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memuji mereka karena ketekunan dan perlawanan mereka terhadap pengajar-pengajar sesat yang mengaku diri sebagai rasul. Selain itu, bahkan jemaat disebut tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Dan mereka terus dalam ketekunan berpegang teguh atas imannya tanpa mengenal lelah. Namun, ada satu hal yang justru paling mendasar dari kehidupan orang percaya di jemaat itu, yang semula ada pada mereka, namun seiring dengan berjalannya waktu menjadi pudar, yaitu kasih. Dengan tegas Tuhan Yesus menegur mereka seperti yang tertulis dalam ayat 4, di sana dikatakan, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Saudara-saudara, kasih adalah yang utama dalam kehidupan orang yang percaya. Sama seperti yang disebut dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 13, di sana dikatakan, "Sekalipun kita dapat berkata-kata dengan segala bahasa manusia, sekalipun mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, bahkan memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi bila tidak mempunyai kasih, sama seperti gong yang gemerincing dan sama sekali tidak berguna." Oleh karena kasihlah yang utama, bahkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, "Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Karena itulah jemaat Efesus sudah terlalu dalam jatuh, seperti yang diingatkan dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan,
Sebab itu ingatlah seberapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan tadi dengan tegas memanggil jemaat supaya mau mendengar teguran Tuhan dan bertobat. Artinya, bila hidup jemaat mau mendengar dan tinggal dalam firman Tuhan, mereka akan disebut sebagai pemenang dan akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara-saudara, kata mendengar tidak dimaksudkan sekedar fungsi indera telinga saja. Kendati pun di ayat tadi disebut, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tetapi maksudnya haruslah sampai kepada mentaati dan tunduk kepada perintah. Demikianlah kata hupakou diartikan mendengar dengan sikap tunduk atau melayani yang mengandung arti mentaati. Karena itu ketaatan kepada firman dapat dimulai dengan kemauan untuk mendengar dari apa yang telah disampaikan kepada jemaat. Saudara-saudara, juga yang perlu kita perhatikan bahwa jemaat Efesus semula sudah hidup dalam kasih, namun kemudian meninggalkannya. Dari hal ini kita mesti menyadari bahwa kasih atau sikap mengasihi rupanya juga dapat pudar. Ia bukan sesuatu yang terus-menerus ada pada kita. Sekarang kita mengasihi, tetapi bisa saja besok kita meninggalkannya. Karena itu kasih harus terus disegarkan atau dirawat. Dan merawat kasih adalah merawat kehidupan. Dengan cara mau mendengar firman Tuhan oleh sebab dialah sumber kasih dan teladan kasih bagi kita. Dan lewat bercermin kepada kasih Allah itulah yang dapat merawat kasih kita kepada sesama. Karenanya, sama seperti panggilan firman ini kepada jemaat Efesus, demikianlah kita sekarang dipanggil agar mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dengan demikian, semua kita akan dilayakkan untuk makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak terus jatuh ke dalam perilaku yang Tuhan tidak berkenan. Biarlah panggilan Tuhan untuk mengasihi lewat firman-Mu ini dapat kami hidupi dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.